Halo, kita berjumpa lagi di konten saya ya. Jangan lupa di subscribe, dan jika kalian suka di like, jika kalian tidak suka atau mungkin ada keresahan yang ingin kalian sampaikan bisa di kolom komentar ya di bawah. Oke, langsung saja untuk hari ini akan melanjutkan untuk pemain siapa saja sih yang layak digunakan di event TOTY ini. Setelah kemarin yang overall 98 sampai 100 sudah, lalu 101 sampai 103, yang kali ini part ketiganya yaitu dari overall 104 sampai 105. Oke, langsung saja dari yang 104. Yang paling bawah dulu yaitu ada Gabriel Jesus ya. Maaf batuk. Oke, kaki utama kanan jelas sudah tahu semua lah, pasti terkenal Gabjes. Bar stamina-nya 9, sangat tinggi menurut saya untuk seorang striker karena jarang yang bar stamina sampai 9. Trik gocekannya 4, menurut saya Gabjes 5 oke sih. Gabjes bos, ini Brasil punya bos, harusnya 5 sih ini. Lalu di rekapannya itu, rekap atributnya itu ada kecepatannya 125, shot 129, pas 106, dribble 129, defense 66, fisikalnya 111. Oke, kita lihat dulu dari pertahanannya tinggi, serangannya tinggi. Sebenarnya buat seorang striker pertahanan tidak perlu tinggi, lebih baik malah justru rendah menurut saya, karena biar tidak terlalu mundur gitu loh. Kalau memang mau mundur ya kalian harus pakai dua striker, yang mana yang satunya tetap rendah, yang satunya tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau pakai satu striker mendingan jangan cari pemain yang kinerja pertahanannya tinggi, karena malah justru nanti ketika serangan balik pemainnya masih ketinggalan di belakang gitu loh. Oke, ini layak atau tidak? Menurut saya lebih baik tidak layak ya. Karena tadi itu kinerja pertahanannya cuma berapa itu, cuma tinggi, kok cuma, maksudnya terlalu tinggi. Oke, menurut saya tidak itu karena 104 ya. Kita lihat ke Enzo Fernandez. Salah, pencetnya beli. Yang banyak, yang jual udah banyak. Bintang 3 itu sudah membuat saya agak gimana ya trik gocekan bintang 3 itu, karena menurut saya minimal 4 ya. Stamina 9, nggak apa-apa buat seorang gelandang tengah ya. Kaki kuat kanan, kaki kirinya 4, tapi bagus berikutnya. Oke, kinerja serangan yang sebenarnya tinggi, tapi menurut saya lebih baik tetap jual karena ya bintangnya cuma 3. Tapi ini bagus, cukup bagus. Kalau kalian mau pakai nggak apa-apa, tapi kalau saran saya lebih baik jual. Lalu Felix, ini dari posisinya aja saya sudah tidak terlalu suka ya CF, karena jarang juga pemain atau player yang menggunakan CF ya. Trik gocekannya bintang 5, bahkan udah bagus sebenarnya. Bar stamina ada 8, cukup tinggi. Lalu untuk kinerja serangannya sedang, sayang sekali CF. Oke, berarti ya jual aja. Pedri, ini dia pemain muda yang menurut saya sangat luar biasa. Kita langsung saja dari Barcelona ya, Spanyol ya. Trik gocekannya cukup lah 4, bar stamina 9, cukup seorang gelandang tengah ya. Passing lihat 131 loh bos, dribble 126 ya, ini bagus sih. Bisa bertahan juga, lihat defense-nya 100, nggak terlalu buruk maksudnya untuk seorang gelandang tengah, bukan gelandang bertahan. Wow, kinerja serangan tinggal, kinerja bertahan tinggi semua. Oke, jelas pakai, nggak pakai lama, pakai Bono, kiper yang kemarin tampil luar biasa di Piala Dunia ya, dari Maroko. Ya, stamina biarin lah, trik gocekan biarin karena kiper ya. Oh maaf, kecepatan ya udah cukup tinggi ininya. Untuk rekapannya 134, 137, 131, 137. Kita lihat buat kinerjanya, wow pertahanannya cuma sedang. Oke, berarti kurang ya menurut saya, jadi jual Bono. Lalu Tomori, back AC Milan yang kemarin berhasil membawa AC Milan kembali ke tahtanya ya, kembali ke AC Milan yang dulu, meskipun di UCL masih belum kelihatan ya, karena emang belum ikut musim depan. Ikut ya, AC Milan itu ikut deh, ikut. Tapi emang belum kelihatan aja sehebat apa Milan yang sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa. Proses bos, proses. Di sini trik gocekan bintang 2 untuk bertahan untuk stamina-nya cuma 8 ya, menurut saya cuma karena back itu saya sukanya yang cukup tinggi stamina-nya. Tapi nggak apa-apa, 8 itu sudah normal ya.
Oke, kinerja bertahan tinggi. Di sini menekel ya, saya suka ini yang nekel-nekel. Tapi kurang di sundulan untuk ininya, peningkat kemahirannya. Kita lihat coba sundulannya ada nggak sih. 29 cukup tinggi. Oke, pakai berarti. Pakai ya. Osimhen, striker yang sedang naik daun ini dari Napoli ya kalau tidak salah ya. Sayang bintangnya cuma 3 bos. Osimhen nih bos. Aduh. Ini striker yang jelas mengandalkan cepatnya sampai 130, shotnya 128. Sebenarnya ini bagus. Lihat kinerja serangannya juga tinggi, hanya saja ada di itu saja tadi kurangnya. Trik gocekannya yang cuma bintang 3. Ini stamina juga 9 barnya. Ininya menendang, cukup bagus untuk seorang striker, daya tembak, kontrol bola, penyelesaian, kecepatan sprint juga ada tambahan kekuatan. Ini sebenarnya bisa sih dipakai, tapi nggak bisa trik-trik yang trik yang meta ya seperti lenceng gitu, nggak bisa soalnya bintangnya cuma 3. Ataupun apa itu yang itu rainbow flick nggak bisa dia. Oke, jadi jual. Baik, jual ya. Bentar yang lanjut ke Gvardiol, pemain yang juga bersinar di Piala Dunia kemarin ya, bersama dengan timnasnya Kroasia. Sayang sekali diobok-obok Messi ya. Messi emang bukan manusia, bangke. Bintang 3 seorang back cukup tinggi sebenarnya, berstamina 8, defense-nya 132, physical 128, passing-nya cukup bagus juga. Punya kecepatan 116, tidak lambat gitu loh. Oke, ini kurangnya cuma di stamina. Kinerja bertahan, sayangnya kinerja serangannya tinggi ya. Jadi ini back yang suka maju-maju, tingginya juga nggak terlalu tinggi untuk seorang back yang cuma 185. Saya jual sih. Masuk ke Brozovic ya, Inter Milan, seorang gelandang bertahan, center defensive midfield, bintang 3. Stamina-nya sangat tinggi menurut saya, 10 bar bos. Oke, di sini ada defense 124, dribblenya 1, passing dribble 119, passingnya 124. Cukup bagus sebenarnya karena defensif ya. Sayangnya kinerja bertahannya cuma sedang. Jual. Oke, Marcelo Brozovic jual. Olivier Giroud, ini dia yang semakin tua justru semakin menjadi striker utama timnas Prancis di Piala Dunia kemarin ya, karena Benzema cedera, tapi penampilan Giroud patut diapresiasi. Langsung saja kita buka. Bintang 3 jelas. Maklum ya, udah tau lah Giroud, stamina juga sangat sedikit. Dari situ sebenarnya sudah pasti menurut saya ya jual aja, tapi kita review sedikit dulu. Kinerja serangannya kenapa sedang, ini striker yang tajam loh. Woi, konyol sekali ya, bangke. Jual ya jelas. Giroud bagus, tapi ini statistiknya bikin nggak pengen pakai ya. Bukayo Saka, pemain muda Arsenal yang tampil luar biasa ya di sepanjang musim ini. Nalar, trik gocekannya 3, ini gimana ini, woi. Aduh, staminanya 8 bar ini. Jelas yang utama di kecepatan dan dribble. Saka ini luar biasa, tapi kenapa ya utamanya kan di dribble ini, yang paling tinggi dribble loh, 139, tapi trik gocekannya 3 cuk, bintang 3 cuk. Ini gimana nih, agak kinerja serangan oke tinggi. Ini cuma yang agak disesalkan cuma di trik gocekan. Sebenarnya pemain bagus, overallnya 105, cuma sayang di trik gocekannya doang. Jadi kita nggak bisa pakai skill paling ajaib di FIFA Mobile, lenceng. Aduh, jual sih. Cuma gara-gara ini, tapi memang penting menurut saya. Jual. Oke, Saka jual. Lanjut ke Emi Martinez, kiper yang mendapatkan Golden Glove di Piala Dunia kemarin ya, dari timnas Argentina, tentunya timnya Aston Villa. Diving 138, positioning ya, maksudnya 139, handling 136, refleks 139, kicking 132, physically 118. Oke, tinggi. Stamina biarin, trik gocekan gak penting ya soalnya kiper. Kinerja bertahannya sama sedang seorang Emi Martinez bos. Tingginya sudah cukup. Ini gimana ini, bangke. Oke, jual. Lagi mana gitu doang, jual jelas.
Griezmann. Oke. Ini dia sang nomor 7 dari timnas Prancis ya. Bintang 4 cukup tinggi, malah Griezmann yang jarang menggunakan trik-trik gila, trik-trik yang apa ya, gocek-gocek, malah bintangnya 4. Sedangkan tadi Bukayo Saka yang mainnya malah gitu, ngandelin dribble, ngandelin kecepatan, bintangnya cuma 3. Aduh. IE. Konyol sekali IE. Oke, kita langsung lihat saja. Bar staminanya itu 9 ya. Buat kinerja serangan kenapa sedang, cuk? Ini Griezmann, cuk. Anjing jual. Bagus bener tapi jual. Alphonso Davies. Oke. Oke, trik gocekannya 4 ya, sesuai. 5 sebenarnya juga bagus sih buat dia karena memang bagus. Kita harus serangan tinggi, bertanya rendah bos. LP. Oke, ini mau jual atau mau pakai, ini tergantung kalian maunya back sayap yang seperti apa. Kalau maunya yang menyerang ya jelas pakai, Kak. Tapi kalau maunya yang seimbang, bisa nyerang bisa bertahan, ini susah buat bertahan. Kalau carinya buat yang bertahan apalagi ini jelas susah. Jadi tergantung kalian mau jual atau beli, oke? Alphonso Davies. Lalu Koulibaly, back baru Chelsea ini. Back baru dari awal musim ya, maksudnya bukan dari transfer Januari kemarin ya. Bintang 2 nggak apa-apa. Ini dikit banget ya, stamina nya cuma 7 bar aja. Kira bertahan jelas tinggi ya. Oke, defense-nya 136 tinggi ya, physical jelas tinggi, passing-nya semua rendah. Tapi ini jual atau pakai, lebih baik menurut saya jual sih, stamina-nya itu loh. Kalaupun mau pakai, kalian harus punya backup back line gitu loh, yang mungkin secara kemampuan setara atau setidaknya satu tingkat di bawah ini. Kali bagus sih sebenarnya, statistiknya bagus, cuma ada di stamina kurangnya. Lalu Dusan Vlahovic. Juve kasihan ya kemarin kena pengurangan poin. Tapi ya udah, gimana, tapi itu udah cukup bagus ya, karena sanksinya menurut saya itu tidak berat ya. 15 poin pengurangan itu kenapa tidak berat, karena Juve itu malah pernah kena kasus dan lengser ke seri B. Jadi kalau dibandingin dengan apa yang mereka terima sekarang, ya itu masih lebih bagus ya. Walaupun beda kasus, beda kasus, tapi kan seperti yang coach kita tercinta bilang, coach Justin kan bilang, berarti mereka nggak belajar gitu loh. Mereka pernah melakukan sebuah kesalahan di dalam administrasi dan terjadi lagi gitu loh. Jadi kan mereka nggak belajar, meskipun kesalahannya beda, tapi kan itu masih di bidang administrasi, jadi bisa dianggap ya nggak belajar gitu loh. Oke, Vlahovic ya, striker, staminanya 8 bar, gocekan 3 ya, kurangnya menurut saya. Serangannya juga sedang, oke, jual jelas. Sergei Milinkovic Savic. Oke, bintang 4 CM, bagus lah. Staminanya bos 10 bar. Gila. Wah, serangan ini berarti yang gelandang tengah yang lebih menyerang tapi juga bisa bertahan. Oke, bagus. Pakai jelas. Bruno Fernandes, ini dia pemain terbaik Portugal di Piala Dunia kemarin menurut saya, adalah Bruno. Ronaldo gak perform emang itu, tapi lebih kepada menurut saya keputusan Santos, yang saya tidak ingin menyalahkan Santos ya, keputusan Santos yang terlalu cepat hanya gara-gara Gonzalo Ramos bisa hat-trick di pertandingan sebelumnya, dan di pertandingan lawan Maroko lalu dicadangin. Itu masih nggak apa-apa sih, karena memang apa ya, Ramosnya itu bagus lawan Swissnya, lalu ketika lawan Maroko jelas dia dipasang utama. Oke, itu masih nalarnya masih jalan lah. Tapi kenapa ini deadlock kan sampai setengah babak, tapi kenapa di awal babak kedua Ronaldonya nggak main gitu loh. Ini jelas-jelas sudah deadlock, ini Portugal udah susah, nggak bisa nyerang, nggak bisa buka ruang. Butuh Ronaldo sebenarnya saat itu, nggak perlu ganti Gonzalo Ramos harusnya, tapi Ronaldo harus dimasukkan, entah ganti siapapun itu loh. Bruno aja bingung sampai mainnya itu kemarin Portugal yang di Piala Dunia itu. Oke, kita kembali ke laptop ya, kembali ke HP ding, kok laptop. Oke, di sini ada Bruno Fernandes ya, bintang 4. Oke, staminanya sangat tinggi ya, 10 bar itu kalau nggak salah. Oke, shotnya ini malah yang paling tinggi ya, passing tinggi, dribble tinggi. Ini luar biasa ini.
Iya, daya tembak 150 bos. Bos 150 bos. Bangke nggak tuh. Wow, ini kinerja bertahannya terlalu tinggi menurut saya, sedang ataupun rendah nggak apa-apa center attacking midfield ya. Tapi ini bisa pakai si W sih, ini pemain W ini pakai ya, Bruno Romero. Backnya timnas Argentina kemarin juga ini. Bintangnya 3 aman, tidak apa-apa. Stamina-nya barnya 8 aman. Defense 138, physical 130 masih aman. Oke, bertahannya tinggi. Oke, W sini pakai sih. Pakai. Oke, pakai ya Romero. Ini dia Odegaard. Pemain yang jujur saya suka sebenarnya pemain Odegaard ini. Sejak masih muda, mungkin di Madrid emang nggak terlalu berkembang. Terlebih Madrid masih ada Modric sama Toni Kroos dan Casemiro. Waktu dia di Madrid jadinya susah untuk dapetin tempat utama. Dan akhirnya ke Arsenal dan berhasil menunjukkan kehebatannya jadi kapten. Wah, pemain yang sangat saya suka ya Odegaard ya. Saya suka bener ini pemain ya. Wow, trik gocekan bintangnya 5 bos. Kayak stamina 8, tidak apa-apa, karena fokusnya nyerang juga, gelandang serang ya. Yang tinggi itu jelas di 3 ini, shot, passing, dan dribble. Oke, gelandang serang sekali ya, cocok sekali jadi gelandang serang. VC-nya bagus 137 ya, saya suka VC yang besar. Oke, ini cocok sekali ya. Kinerja serangannya tinggi, kinerja bertahannya sedang seorang gelandang. Oke, setidaknya tetap bisa bertahan, pemainnya solid, ciri khasnya oke. W sekali sih, pakai jelas Odegaard. Oke, itulah tadi tentang rekomendasi untuk pemain TUT overall 104 sampai 105 mau dipakai atau dijual. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka kontennya bisa di like, jika tidak suka silahkan komen kekurangannya apa. Jika ada yang tidak sependapat juga bisa langsung di komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di next konten. Bye.